Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Septianingsi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dengan NPM 1951030162. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Pengertian sejarah peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab Al-Hadharoh Al-Islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-tasawwuf. Dalam definisi, peradaban yang dimaksud di sini yaitu Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan bangsa-bangsa lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi sejarah peradaban Islam yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus secara dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah. Penganut Islam tersebut bermacam-macam strukturnya, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, serta lapangan hukum. Selanjutnya, historiografi dan periodisasi sejarah peradaban Islam. Sejarah Islam adalah bagian dari ilmu pengetahuan agama Islam dan tidak dipandang terpisah dari ilmu pengetahuan agama Islam. Menurut para sejarawan, historiografi terbagi ke dalam 4 periode, diantaranya yang pertama, periode awal sampai dengan periode ketiga Hijriah. Ciri dari masa ini belum terpecahkannya antara legenda dan tradisi Arab sebelum Islam dengan sejarah Islam. Yang kedua, periode dari abad ketiga sampai abad ke-6 Hijriah. Ciri periode ini adalah diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Yang ketiga, periode abad ke-6 sampai ke-10 Hijriah. Ciri periode ini adalah digunakannya dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Persia. Yang keempat, periode abad ke-10 sampai dengan ke-13 Hijriah. Ciri periode ini adalah dipergunakannya bahasa Turki dalam penulisan sejarah. Selanjutnya, periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, periodisasi sejarah terbagi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu dari 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini meliputi 2 masa kemajuan, yaitu Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan masa-masa permulaan Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu dari 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Pada periode ini terjadi kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Yang ketiga, periode modern, yaitu dari 1800 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, umat Islam banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Selanjutnya, proses masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat para tokoh yang mengemukakan pendapat itu. Diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuknya Islam di Indonesia dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat, yaitu orang Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dikerjakannya oleh pemerintahnya di Indonesia.
Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya yaitu abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka. Pada waktu itu, hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zakai, atau Sribusa. Yang kedua yaitu berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanan itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudera dengan ibu kotanya Pasai. Selanjutnya yaitu berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini terlahir selepas tahun 1883 Masehi. Selanjutnya yaitu berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Huo. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang mengajarkan agama Islam. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sejarah peradaban Islam di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.